Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helda dengan NIM 32024024043, program studi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas, kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya bangun yang berjudul Sistem Pendataan Prestasi Siswa dan Sekolah berbasis web pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Untuk selengkapnya, simak video ini sampai selesai. Dadah! Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Sipres. Untuk latar belakang, pendataan prestasi siswa dan sekolah di Dinas Pendidikan selama ini masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai file, sehingga menyulitkan proses pencarian, rekapitulasi, dan pelaporan data. Kondisi ini membuat proses monitoring prestasi siswa oleh Dinas Pendidikan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, dibangunlah sebuah aplikasi Sipres, yang mana sebuah sistem informasi berbasis web dengan 3 peran pengguna, yaitu admin dinas, operator sekolah, dan kadis, yang dilengkapi fitur QR Code profil siswa, notifikasi otomatis, statistik grafik, dan chatbot AI untuk membantu pengunjung website. Adapun tujuan yaitu pembangunan sistem Sipres ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan data prestasi siswa dan sekolah, mempercepat proses pencarian, dan membuat laporan prestasi, serta menyediakan informasi yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik bagi setiap peran pengguna. Selain itu, sistem ini juga bertujuan menghadirkan notifikasi otomatis bagi admin dinas serta mengimplementasikan fitur Artificial Intelligence atau AI berupa chatbot untuk membantu pengunjung website memperoleh informasi seputar Sipres secara cepat dan interaktif. Baik, selanjutnya ada gambaran sistem. Sipres merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan framework Kode Editor 3 yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelola data prestasi siswa dan sekolah secara terpusat. Selain fitur pengolahan data dan pelaporan, sistem ini juga dilengkapi dengan profil siswa berbasis QR Code yang dapat diakses publik, notifikasi otomatis untuk admin dinas, visualisasi data berupa grafik, serta chatbot AI pada halaman utama untuk membantu pengunjung website. Selanjutnya ada level pengguna. Sistem Sipres memiliki 3 level pengguna dengan hak akses yang berbeda sesuai kebutuhannya. Yang pertama, admin dinas memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data pada sistem, mulai dari data sekolah, siswa, lomba, kategori lomba, prestasi, hingga manajemen akun pengguna, serta menerima notifikasi setiap kali ada data baru yang diinput oleh operator sekolah. Yang kedua, operator sekolah bertugas menginput dan mengelola data siswa serta prestasi dari sekolahnya masing-masing, sehingga setiap operator hanya dapat mengakses data yang berkaitan dengan sekolahnya sendiri. Yang ketiga, ada kepala dinas atau kadis memiliki hak akses read only yang digunakan untuk memantau dashboard, melihat statistik dan grafik prestasi secara real time, serta mencetak laporan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada struktur sistem. Secara teknis, Cypress dibangun menggunakan pola arsitektur MVC, model view controller, melalui framework kode Igniter 3 yang memisahkan struktur sistem menjadi 3 bagian utama, yaitu model untuk mengelola data pada basis data, view untuk tampilan antarmuka pengguna, dan controller sebagai penghubung logika antara model dan view. Untuk selanjutnya ada kelas diagram. Rancangan basis data Sipres digambarkan melalui kelas diagram yang terdiri atas 7 kelas utama, yaitu user, sekolah, siswa, lomba, kategori lomba, prestasi, dan notifikasi, di mana setiap kelas mempresentasikan satu tabel pada basis data lengkap dengan atribut dan fungsi pengelolaan datanya. Kelas sekolah menjadi pusat relasi bagi kelas user, siswa, dan notifikasi. Kelas kategori lomba berelasi dengan kelas lomba, sedangkan kelas siswa dan lomba masing-masing berelasi dengan kelas prestasi untuk mencatat pencapaian yang diraih siswa dari lomba yang diikuti. Selanjutnya ada penjelasan kelas utama. Yang pertama ada kelas user. Kelas ini menyimpan data akun pengguna, sistem beserta hak akses atau role masing-masing, yaitu admin, operator, atau kadis. Metode utamanya meliputi login untuk proses autentikasi, serta get all data, insert data, update data, dan delete data untuk Yang kedua ada kelas sekolah. Kelas ini menyimpan data identitas sekolah, meliputi NPSN, nama sekolah, jenjang pendidikan, dan lokasi sekolah. Selain metode CRUD dasar, kelas ini juga memiliki metode statistik seperti get jumlah,
per jenjang, get jumlah siswa per sekolah, dan get jumlah prestasi per sekolah untuk mendukung visualisasi data pada dashboard. Baik, selanjutnya ada penjelasan kode program pada kelas function atau method. Di sini saya mengambil satu function yaitu insert data. Fungsi insert data pada kelas sekolah digunakan untuk menambahkan data sekolah baru ke dalam tabel sekolah. Fungsi ini menerima satu parameter berupa data, yaitu data yang dikirim dari form tambah data sekolah seperti NPSN, nama sekolah, jenjang, alamat, kecamatan, dan kabupaten atau kota, kemudian menyimpannya langsung ke database menggunakan perintah insert bawaan kode meter. Dan di sini adalah contoh dari penerapan function insert. Yang selanjutnya ada tampilan aplikasi. Ini adalah tampilan login. Ini adalah tampilan landing page. Yang ini tampilan dari dashboard operator dan ini tampilan dari dashboard admin. Dan ini tampilan dari dashboard kepala dinas atau kadis. Terakhir, kesimpulan, SIPRES atau Sistem Informasi Pendataan Prestasi Siswa dan Sekolah berhasil dirancang dan dibangun sebagai solusi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola data prestasi dan siswa dan sekolah secara terpusat, menggantikan proses pendataan manual yang sebelumnya tersebar dan tidak efisien. Dengan adanya SIPRES, proses pendataan, pencarian, dan pelaporan prestasi siswa menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Misalnya sudah selesai, kita langsung ke pendemoan aplikasinya. Nah, untuk tampilan landing page-nya itu seperti ini. Coba untuk login. Pertama, kita coba login ke admin. Username admin, password admin 123. Masuk dan seperti ini. Ini ada tampilan dari dashboard admin. Ini data grafik. Dan di sini kita coba untuk memasukkan data sekolah terlebih dahulu. Misalkan lihat data, ini data yang sebelumnya, kita coba untuk tambahkan sekolah. Misalkan NPSN-nya itu 60606006. Misalkan kita masukkan SMP 4 jenjang, misalkan SMP, alamat, misalkan Jalan Desa, Jalan Raya ya, Jalan Desa Kardasa, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sambas. Disimpan data sekolah berhasil ditambahkan, SMP 4 Sambas. Setelah menambahkan data sekolah, kita tambahkan operatornya dulu. Kita tambahkan untuk operator dari sekolahnya itu sendiri. Karena di sini belum ada SMP 4 Sambas, jadi kita coba tambahkan SMP 4 Sambas. Nama lengkap misalkan Dadang, surname Dadang juga. Passwordnya itu Dadang 123. Pilih role sebagai operator, pilih sekolah, SMP 4 Sambas, simpan pengguna. Nah, data user berhasil ditambahkan di sini sudah ada untuk SMP 4 Sambas. Poran seperti ini tampilannya. Bahkan kita cari di SMP 4 Sambas. Nah, ini kita cetak laporan. Ini untuk satu misalkan. Kalau tidak, misalkan kita cetak lagi untuk yang semuanya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada notifikasi. Nah, di sini nanti
Ini akan eh, muncul ketika si operator menginputkan inputkan data prestasi siswa. Nanti akan muncul di sini. Untuk contohnya langsung saja kita masuk ke user operator. Misalkan tadi namanya itu Dadang, Dadang 1, 2, 3. Nah, seperti ini. SMP 4 Sambas. Ini untuk tampilan grafik. Ini untuk data siswa yang tadi diinputkan oleh si admin. Misalkan kita ingin menginputkan data baru. Kita masukkan NISN. Misalkan 00, apa namanya itu, hmm, Yuda. Namanya itu laki-laki. Misalkan kelas 7, kelas 8A. Kita pilih foto. Misalkan di sini fotonya apa saja. Misalkan, mana ya? Ini misalkan. Simpan. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Kita tambahkan untuk data prestasi ya. Sini kita tambahkan prestasi. Kita pilih Yuda. Pilih lomba. Misalkan lombanya itu dia mengikuti lomba Olimpiade IPA. Misalkan juara 1 atau juara 3. Juara 3. Sini kan tanggal bulan 2, tanggal 20, lalu 4. Unggah sertifikat, misalkan, dan kita simpan. Nah, data prestasi berhasil ditambahkan. Ini untuk cetak laporan seperti ini. Nah, di sini misalkan kita bisa scan barcode ya. Di sini Yuda misalkan kita scan barcode. Dan dari scan barcode ini akan menampilkan riwayat prestasi. Dan ini contohnya. Nah, ini kita scan barcode dari HP. Yuda. Kita bisa scan barcode untuk lihat prestasi yang riwayat prestasi apa saja yang siswa itu dapat untuk si scan barcode. Untuk di prestasi ini juga disediakan eh, rekomendasi ya, rekomendasi dari AI agent. Nah, di sini misalkan kita klik ini AI agentnya. Yang mana nanti dari AI agent ini akan merekomendasikan lomba berikutnya yang dapat diikuti oleh Maharani berdasarkan prestasi yang pernah dia raih sebelumnya. Misalkan di sini rekomendasinya itu lomba matematika, lomba fisika, atau lomba kimia. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lihat untuk dashboard Kadis, yang mana Kadis itu hanya memiliki akses read only. Ini tampilan dashboard dari Kadis atau Kepala Dinas. Seperti ini tampilannya. Ini top 5 rekomendasi peserta. Dan ini data grafik dari eh, seluruh keseluruhan. Nah, ini laporan prestasi yang dapat dilihat oleh Kadis. Misalkan Kadis pengen lihat SMP 4 Sambas tadi. Nah, ini dia. Bisa juga dicetak laporan.
seperti ini. Kalau untuk semuanya bisa langsung saja dicetak. Nah, seperti ini. Kadis hanya bisa read only saja. Bisa melihat hanya bisa melihat tanpa bisa CRUD. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan prestasi si Yuda dari operator. Untuk melihat notifikasinya, kita masuk lagi ke admin. Nah, di sini sudah muncul ini lonceng satu ya. Di sini karena tadi kita menambahkan si Yuda dari operator, dari user operator. Di sini kita bisa lihat Yuda meraih juara 3 pada Olimpiade. Ini ya, pada Olimpiade IPA SMP. Nah, di sini untuk menghilangkan tanda satunya itu kita tandai saja sebagai semua dibaca. Nah, maka tanda satunya akan hilang dan ini data yang tadi Yuda akan masuk ke sini. Dari operator admin, dari admin, dari admin juga kita bisa melihat untuk AI agent yang ada. Bisa dicari juga. Misalkan siapa tadi? Yuda. Nah, si Yuda misalkan. Bisa juga dicetak. Misalkan kalau kita ingin mengedit data si Yuda. Misalkan kita ganti sertifikatnya. Misalkan kita ganti sertifikat. Misalkan ini kita ganti. Kita edit ya. Nah, data prestasi berhasil diubah. Selain fitur AI yang merekomendasikan lomba selanjutnya di tampilan ya user admin dan operator, juga bisa kita lihat rekomendasi AI atau chatbot di halaman landing page. Di halaman landing page juga disediakan, yang mana tampilannya itu di sini. Nah, ini tampilan untuk chatbot. Kita klik sini, halo saya asisten Sipres. Tanyakan saja seputar sistem pendataan prestasi siswa. Misalkan eh, kita tanyakan bagaimana cara mendaftar akun Sipres. Kita tanyakan, nah di sini akan untuk mendaftar akun Sipres ikuti langkah-langkah berikut. Kunjungi website Sipres. Daftar. Nah, kalau kesulitan silakan hubungi admin Sipres untuk bantuan lebih lanjut. Nah, di sini. Ini untuk Sipres. Untuk AI chatbotnya. Baik, cukup sekian demonstrasi dan penjelasan singkat tentang aplikasi Sipres. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.